Pengujian selanjutnya yaitu ketahanan baterai, yaitu pengujian dari tahan daya baterai facial otomatis yang dilakukan untuk menyala mulai dari tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 yang menyatakan bahwa alat facial otomatis dapat menyala dengan baik, dan sedangkan pada tanggal 29 Januari alat menyatakan telah kehabisan dari daya baterai yang ditandai dengan matinya perangkat alat facial otomatis. Kesimpulannya, yang pertama di sini perangkat alat facial otomatis yang telah dibuat sudah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu perangkat facial otomatis dapat mendeteksi suhu tubuh penggunanya dengan menggunakan sensor suhu GY906 yang akan ditampilkan pada layar pada bagian depan facial. Yang kedua, pada perangkat facial juga dapat terhubung dengan sistem website menggunakan perangkat Wi-Fi koneksi, sehingga selain pengguna dapat melihat suhu badan, pada tampilan layar OLED juga dapat melihatnya dengan media website yang lebih lengkap dengan tampilan tanggal, jam, dan pengguna. Juga dapat menyimpan data suhu tubuhnya. Yang ketiga, pada daya baterai yang digunakan pada perangkat facial otomatis ini dapat bertahan kurang lebih selama 4 hari, yang telah dilakukan pengujian pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2022. Dengan kapasitas baterai yaitu 2.500 mAh untuk berat dari perangkat alat 250 gram. Terima kasih Pak sudah. Baik, silakan Pak Budi, Pak Banar atau Pak Budi yang memulai. Oh ya, yang muda ya. Oke, baik, Mas Hendra Irawan. Nah, sekali lagi selamat juga untuk Anda karena sudah menyampingkan biasanya rasa malas atau rasa apapun untuk kemudian bisa sampai di tahap terakhir ini. Apresiasi yang sangat baik. Oh ya, seperti di awal tadi saya juga, karena ini saya berteman dengan suhunya microcontroller, jadi saya fokus saja ke masalah administratif penyajian karya ilmiahnya ya. Iya, Pak. Ini sama pertanyaannya ini, karena pola risetnya juga sama saya kira. Pertama saya ingin klarifikasi, karena dari awal sepertinya saya tidak ikut ini. Fungsi-fungsi apa yang Hendra harapkan bisa dilakukan oleh alat itu? Fungsinya di sini lebih ditekankan dalam artian alat itu bisa apa? Nah, itu intinya kan sebenarnya ya. Anda mengharapkan alat itu bisa apa secara detail? Mengharapkan agar fungsinya itu lebih ditekan ke biar bisa menampilkan suhu tubuh Pak yang dari pemakainya itu Pak. Berarti nanti alat itu bisa menyajikan informasi mengenai nilai suhu Pak. Suhu apa? Suhu air yang saya... Suhu badan Pak. Oh, suhu badan. Oh, ya. Harus jelas ya. Suhu badan ya. Iya Pak. Bisa menyajikan informasi suhu badan. Di mana dia sajikannya? Di depan sini Pak. Di mana? Langsung di alatnya kah? Karena saya lihat di situ ada web juga di situ. Kenapa Pak? Langsung ditampilkan di alatnya itu atau ditampilkan di webnya? Langsung ditampilkan di alatnya Pak. Oh, berarti suhu badan di alatnya itu ya? Iya Pak. Terus fungsi webnya tadi itu untuk apa? Fungsi apa Pak? Websitenya itu Pak untuk menyimpan data suhu tubuh Pak. Hanya jadi menyimpan saja? Iya. Dasar apa? Kenapa Pak? Enggak, untuk apa pakai web hanya untuk menyimpan data saja? Iya Pak. Enggak, saya tanya Anda. Untuk apa Anda menggunakan aplikasi web hanya untuk menyimpan data? Kemarin waktu proposal Pak diminta oleh penguji saya untuk menambah web Pak, agar bisa dilihat database-nya seperti nilai-nilainya bisa tersimpan Pak, jadi riwayat suhu badan hari per hari. Berarti tidak hanya digunakan untuk menyimpan, tapi juga untuk menyajikan kan? Iya Pak. Menyajikan informasi ya? Iya Pak. Oh, berarti tadi informasi apa yang disajikan di web itu? Nilai Pak, nilai suhunya Pak. Nilai suhu juga. Nah, ini makanya saya katakan tadi
bisa menyajikan informasi suhu badan di alat tersebut, dan juga bisa menyajikan informasi di web. Webnya. Iya, Pak. Betul begitu? Iya, Pak, betul. Oke. Kenapa mesti harus berbasis web? Itu aja, Pak, yang nanya. Apa alasannya? Seperti itu, menggunakan sistem informasi itu kan mesti harus tepat guna. Kan sistem informasi itu bisa saja disimpan di database yang mungkin berbasis desktop, bisa juga lewat web. Nah, alasan Anda mengapa harus pakai web? Rasanya lebih. Jangan rasanya loh. Jangan pakai rasanya. Ini harus ada situasi yang menyebabkan sehingga saya pilih web. Ada situasi sehingga saya harus pakai mode desktop saja. Tidak mesti harus logis pemilihan moda moda penyajian informasi itu mesti logis. Iya, Pak. Misalnya kalau saya tanya kenapa enggak pakai desktop saja, mengapa harus pakai web? Karena untuk web ini, Pak, lebih ya bisa dikerjakan, Pak. Karena kami mengerjakan bareng-bareng, Pak. Jangan begitu alasannya. Mungkin adakah sesuatu yang Anda ingin komunikasikan jarak jauh, misalnya usernya itu berada di tempat yang sehingga mesti harus memilih moda web, atau bagaimana? Karena bisa diakses lebih mudah, Pak. Siapa yang akses? Penggunanya, Pak. Siapa penggunanya? Ya kita sendiri, Pak. Anda sendiri kenapa mesti harus pakai web? Jadi saya sarankan begini loh. Mesti harus ada analisis logisnya. Sekali lagi, media komunikasi itu mesti dipertimbangkan secara logis. Mengapa mesti harus pakai web, mengapa harus pakai desktop, mengapa mesti harus pakai moda-moda yang lain, misalnya cukup dengan flash disk saja kan bisa. Oh, iya. Kenapa enggak pakai flash disk saja kan? Kalau udah selesai, orang nanti buka di komputer atau taruh di basis datanya desktop. Nah, itu maksud saya begini, mesti harus ada analisis logisnya itu, alasan. Jadi setiap fitur-fitur yang ada itu mesti kemunculannya itu mesti disertai dengan alasan mengapa kita harus menggunakan itu. Saya tidak larang Anda pakai web, tapi alasan logisnya mengapa Anda harus pakai web itu yang mestinya disajikan kan. Oke, berarti ini bisa menyajikan informasi suhu badan di alat ya, bisa menyajikan suhu badan informasi juga melalui moda web ya. Iya, Pak. Oke, apalagi alat itu bisa apa lagi selain dua itu? Mendeteksi dan menyajikan informasi ya. Iya. Masih ada fungsi lain yang diharapkan ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Berarti hanya itu saja? Iya, Pak. Hanya mendeteksi suhu badan orang, setelah itu menyajikan melalui alat itu atau menyajikannya lewat web. Nggih. Hanya itu saja? Nggih, Pak, betul, Pak. Oke. Sederhana berarti ini ya. Berarti sebenarnya kemudian alat deteksi yang Anda gunakan itu, sensor suhu badan yang Anda gunakan itu apakah sensor suhu badan yang sudah standar atau standar dalam artian yang memang sudah umum digunakan orang atau ya, desain sendiri, by design? Enggak, Pak. Sudah pada umumnya, Pak. Oh, namanya apa? Sensor suhu G906. Itu memang umum digunakan oleh orang? Iya, Pak. Penggunaannya secara umum di mana? Maksudnya, Pak, gimana, Pak? Penggunaan sensor tersebut secara umum biasanya digunakan di mana? Pada alat-alat apa? Dalam kehidupan sehari-hari? Di suhu badan aja, Pak. Alatnya? Kan alat deteksi suhu badan itu kan banyak. Bisa termometer air raksa, bisa macam-macam kan? Oh, bisa juga, Pak, di air-air. Nah, yang saya katakan, saya tanya Anda. Tadi yang sensor jenis apa namanya? GY906, Pak. Nah, itu biasanya diimplementasikan pada jenis alat deteksi yang seperti apa? Yang umum digunakan? Badan, Pak. Badan. Kamu ini gimana sih? Saya tanya alatnya, kamu jawab badan. Oh, alatnya apa? Misalnya termometer. Oh, termometer, Pak. Termometer itu kan banyak jenisnya. Iya, Pak. Saya ingin tahu, benarkah alat itu memang sudah secara umum digunakan? Dalam artian saya ingin mengaitkan dengan
seberapa akurat deteksinya itu. Sebelum nanti itu disajikan, kan nanti Anda kan mendeteksi dan menyajikan. Sia-sia menyajikan kalau ternyata proses deteksinya tidak akurat. Makanya saya bertanyakan tadi itu apakah alat itu memang sudah alat-alat standar atau by design. Ya, kalau alat-alat standar tidak perlu lagi diragukan karena itu memang sudah tersertifikasi. ya, Tapi kalau by design, kewajiban Anda untuk menguji lagi akurasinya itu. Oh, ini Pak. Ini, Pak. Saya sebenarnya ke situ arahnya, makanya saya tanya Anda itu kaitannya dengan alat deteksi itu. Oh, ini Pak. Jadi by design atau sudah standar? Standar, Pak. Sudah standar ya? Ya. Oke. Kemudian cara kerjanya gimana alat itu? Dari mulai mendeteksi sampai menyajikan Cara kerjanya informasi. Cara kerjanya kita pakai dulu, Pak. Situ sudah mendemokan nggak, Pak? Bukan demokan, saya kan menanyai Anda, mencoba untuk mengkaji ini dari sisi penyajian laporannya. Saya sebenarnya mau mengatakan begini, apakah mekanisme kerja alat itu sudah disajikan, misalnya dalam bentuk desain algoritma. Kan itu kan pasti ada algoritmanya Anda tancap dalam mikrokontroller itu kan? Iya, Pak, betul. Nah, saya ingin tanya itu bagaimana mekanisme kerjanya atau algoritmanya? Algoritmanya itu kita pasang dulu, Pak, alatnya. Di situ sudah terpasang suhu yang mengarah ke dahi kita, Pak, agar bisa menampilkan nilai suhunya, Pak. Jangan-jangan Anda ini tidak mengerti apa itu algoritma. Kan Itu, di dalam mikrokontroller itu kan Anda menancapkan skrip program kan? Iya, Pak. Iya, betul? Betul, Pak. Skrip program yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Pak, LCD yang menampilkan nilai dari sensor suhu, Pak. LCD yang menampilkan nilai dari sensor suhu. Nilai sensor suhu badan. Ya, cara kerjanya mulai dari awal sampai akhir gimana? Cara kerjanya, Pak. Cara kerja program itu, cara kerja skrip program itu yang tadi fungsinya untuk menyajikan suhu tubuh. Cara kerjanya itu, Pak, menampilkan nilai dari sensor suhu. Setelah itu LCD juga akan memberikan status aman karena suhunya di bawah. Langsung menampilkan, tidak melakukan proses deteksi dulu. Ada, Pak, langsung ditampilkan, Pak, karena sensor. Hebat sekali itu. Jadi tidak ada sensor deteksi. Ya, ada sensor deteksi, Pak, dulu. Makanya sajikan dari mulai proses awal sampai akhir. Kok tiba-tiba Anda bicara tentang menyajikan? Ya, apakah alat itu langsung menyajikan tanpa didahului dengan proses mendeteksi? Dideteksi dulu, Pak, baru ditampilkan. Bagaimana mekanisme deteksinya? Dideteksi dulu, Pak. Dipakai dulu, Pak. Alatnya itu dipakai, habis itu sensor akan mendeteksi dulu, Pak. Baru caranya mendeteksinya gimana? Kenapa, Pak? Cara mendeteksinya gimana? Cara mendeteksinya itu, bentar, Pak. Tinggal didekatkan aja, Pak. Ini yang saya khawatirkan ini. Kamu terlalu fokus pada alat, sementara lupa tiktanya sebagai orang TI yang justru harus fokus pada desain program. Intinya begini, saya di laporan ini saya tidak menemukan ada algoritma yang Anda sajikan ya. Betul begitu? Betul, Pak. Betul begitu? Iya, Pak. Tidak Anda sajikan desain algoritmanya ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, Pak. Nah, kalau begitu itu tadi. Pertama, ini sama dengan awal tadi ini, mestinya dianalisis kebutuhan yang di bab 3 itu. Bab 3 analisis kebutuhan. Share screen nggak, Pak? Kenapa? Di laporan skripsi Anda itu kan di bab 3 ada analisis kebutuhan ya? Iya, Pak. Di samping menyajikan kebutuhan teknis, mestinya juga fungsi-fungsi itu disajikan di situ. Itu sudah standar dalam pengembangan software itu. Iya, jangan lupa, Anda ini mengembangkan software,
Jangan dilupakan itu. Anda ini mengembangkan software pengendali. Jangan lupa softwarenya. Oh iya Pak. Jangan terlalu fokus pada pengendalinya, tapi softwarenya lupa. Ya Pak. Nah, kalau mengembangkan software itu standarnya kan memang sudah ada. Pertama, mesti harus mengkaji spesifikasi. Software itu bisa apa? Anda tadi sudah mengatakan bahwa software itu bisa mendeteksi suhu. Ya, nah, software itu bisa menyajikan informasi pada alat itu. ya. Software itu bisa menyajikan informasi pada web dengan terlebih dahulu merekam data-data yang diperlukan sebelum penyajiannya. Betul begitu ya? Iya Pak, betul. Nah, itu sajikanlah itu di analisis kebutuhan. Oh iya Pak. Itu namanya spesifikasi. Spesifikasi software kita itu bisa apa? Sajikan di situ. Oke. Iya, Pak. Nah, selanjutnya berdasarkan spesifikasi itu Anda kan mengcoding program. Iya Pak, betul. Kemudian nanti Anda tancap di dalam microcontroller itu kan. Nah, di situ nanti ada unsur logik. Unsur logika, algoritma dalam bahasa sehari-hari kita. Algoritma itu ada pada setiap fungsi-fungsi itu. Bagaimana algoritma mendeteksi suhu, bagaimana algoritma menyajikan hasil deteksi itu ke alat, bagaimana algoritma menyajikan hasil ke web. Ya, betul. Betul, Pak. Kan semua itu ada skrip programnya kan? Iya. Nah, itu sajikan dalam bentuk desain algoritma. Ya, Pak. Lagi-lagi tergantung apakah nanti konsep pemrogram, tapi saya pikir ini kan sama dengan alat yang sebelumnya itu tadi ya. Pasti saya yakin ini juga pasti model pemrogramannya adalah yang berorientasi objek. Ya, model prosedur dan subprosedur ya. Ya. Maka setiap prosedur tadi, prosedur mendeteksi suhu, prosedur menyajikan informasi ke alat, ke display alat, prosedur menyajikan informasi ke web, prosedur merekam data dan menyajikan informasi pada webnya. Nah, itu kan semua pasti ada skripnya kan di dalam itu. Sajikanlah itu dalam bentuk algoritma. Makanya kamu keteteran. Saya tanya tadi bagaimana cara kerjanya? Susah menyajikannya karena Anda tidak membuat algoritmanya. Iya, Pak. Siap. Oke, itu ya. Iya, Pak, siap. Terakhir. Apakah ketiga fungsi ini sudah Anda uji di akhir? Mendeteksi suhu, menyajikan informasi pada display alat, menyajikan informasi pada web. Apakah Anda sudah uji di bagian akhir penelitiannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah dilakukan pengujian ketiga hal itu? Iya, sudah, Pak. Coba munculkan hajinya. Pertama, proses mendeteksi suhu. Proses, maksudnya gimana, Pak? Sajikan hasilnya di laporan penelitian Anda. Maksud saya perlihatkan. Alatnya nggak, Pak? Kan ada 3 fungsi yang tadi Anda identifikasi ya. Alat itu bisa mendeteksi suhu. Alat itu bisa menyajikan informasi suhu badan ke display yang melekat pada alat itu. Dan alat itu bisa merekam data dan menyajikan informasi pada moda web. Nah, saya ingin ketiga fungsi itu Anda perlihatkan di mana mengujinya. Di mana pengujiannya? Di dalam laporan penelitian Anda itu. Di pengujian. Sajikan saja. Tidak usah diomongkan. Maksudnya? Maksudnya dimunculkan di mana pengujiannya tadi itu untuk bisa mengetahui bahwa alat itu memang sudah bisa mendeteksi suhu dan bisa menyajikan informasi ke display yang melekat pada alat itu. Share screen dimatikan, Hendra. Ini share screen dimatikan dulu ya. Terus kamu share screen lagi, tabel hasil pengujian. Oh, tabel pengujian. Oh, iya, Pak. 3 fungsinya. Itu yang diminta oleh Pak Bas. Kalau nanti belum lagi. Kalau memang ada, katakan saja ini ada. Kalau memang belum, katakan belum, tidak apa-apa. Kalau belum berarti kan ada tertinggal. Makanya perlu saya konfirmasi. Itulah gunanya kita ujian sumber hasil supaya kita bisa mengklarifikasi apakah rencana itu sudah dipenuhi di dalam hasil.
Ini, Pak. Nah, dijelaskan. Sensor suhu alat 35,95. Termometer standar 35. Nah, ini yang saya maksud tadi. Apakah Anda menggunakan sensor standar atau by design? Kalau Anda uji ini, berarti kan Anda masih meragukan alat deteksi itu. Padahal tadi alat deteksi yang Anda bilang itu sudah alat standar. Mengapa masih harus diuji lagi? Oh, iya, Pak. Kalau seperti ini berarti kan asumsinya by design alat itu, sehingga nanti perlu diuji lagi keakuratannya jika dibandingkan dengan yang memang sudah standar. Ini perlu saya klarifikasi. Sensor input tadi itu apakah sudah standar atau by design? Ini makanya di awal tadi saya wanti-wanti Anda. Jadi jawabannya apa? By design atau sudah standar? Standar, Pak. Standar. Kenapa perlu Anda uji lagi dengan pengujian ini? Kenapa tadi, Pak? Ya. Apa alasannya? Mengapa Anda perlu menguji lagi? Padahal itu alat sudah standar. Untuk lebih memastikan lagi, Pak. Kerjaan yang sia-sia kan, berarti kamu ragukan itu alat yang sudah tersertifikasi. Oke. Itu pertimbangkan ya. Pertimbangkan. Oke, sekarang bagaimana pengujian yang tadi itu mendeteksi lalu kemudian menyajikan pada ke display. Apakah ini sudah ini yang Anda maksudkan? Sensor alat 35, lalu kemudian deteksi pertama 35,95 ya. Iya, Pak. Dan itu yang disajikan pada apa namanya? Pada alat yang melekat itu. Iya, Pak. Itu ya, itu standar. Atau mungkin yang kamu maksud ini sensor suhu alat, bingung ini. Sensor suhu alat ini apakah alatnya saja atau 35,95 ini sudah tampil di alat itu? Ini Sudah tampil ya. Karena maksudnya begini, boleh jadi di sensor inputnya benar, tapi setelah tampil itu bisa salah. Mungkin ada faktor yang bisa menyebabkan itu sehingga pada saat penyajiannya itu bisa keliru. Oh, iya, Pak. Kan bisa begitu. Paham maksud saya? Paham, Pak. Misalnya displaynya kah atau delay, apalagi kalau misalnya dia lewat web, mungkin saja ada hal-hal yang menyebabkan sehingga nanti displaynya menjadi berbeda dengan ketika alat itu mendeteksi. Bagaimana? Berarti yang kamu maksud ini adalah sudah tampil pada display ya, bukan hanya kepekaan dari sensor itu sendiri, alat deteksinya sendiri. Ini perlu jelas. Oke, standar temperatur 35,9. 35,9. 27, 26. 62, 60, 61, 61, 56, 26, 27,8, 35. Sama persis ya. Oke. Kemudian penyajian di web gimana? Fungsi-fungsi yang ada di sisi webnya. Bahwa sistem itu sudah bisa merekam data, sudah bisa menyajikan informasi. Apa Anda uji? Ini, Pak. Gimana? Masa gambar yang kamu sajikan? Kan hasil itu mestinya kamu sajikan dalam beberapa kali dan ditabelkan seperti tadi. Ya, Pak. Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, saran saya lengkapi itu. Iya, Pak. Lengkapi itu ya. Saya kira kan sudah standar itu. Bagaimana menyajikan sebenarnya ini saya bisa mengatakan bahwa ini uji black box sebenarnya ini, uji fungsi. White box-nya ada, mestinya uji black box-nya juga ada, Anda sertakan. Oh, iya, Pak. Ya, karena ini kan software. Kalau yang tadi itu pengujian yang awal itu pengujian alat eksperimen ya.
Nah, kemudian pengujian softwarenya sendiri, sepertinya ada yang tertinggal. Kamu hanya menguji algoritmanya, tapi fungsinya tidak. Padahal software yang Anda kembangkan itu ada dalam bentuk sistem informasi kan? Itu saran saya itu. Uji juga dari sisi black box sistem aplikasinya tadi itu. Siapa? Oke. Baik, saya kira itu saja dari saya, Bobi. Karena saya lihat fungsi-fungsinya memang ini terlalu sederhana sekali ya. Hanya mendeteksi, lalu memindahkan saja. Istilah kasar saya, termometer itu Anda pasang di jidat Anda melalui paste itu tadi ya, lalu kemudian dikoneksikan ke sebuah display dan juga melalui web. Kemudian sekali lagi, Anda juga saya minta nanti ada di analisis kebutuhan itu, ketika Anda mengatakan menggunakan web, itu ada rasionalisasinya, mengapa Anda pakai web. Oh iya, Pak. Mungkin ada sasaran-sasaran tertentu yang Anda harus tuju, sehingga itu mesti harus dikomunikasikan lewat web. Ya, Pak. Saya kira begitu, Pak Budi. Terima kasih. Iya, bisa, Pak. Iya, Pak. Sertifikasi. Ya. Iya, Pak. Jadi by design kan itu. Iya, Pak. Betul. Oh iya, Pak. Tahu, Pak. Tidak aman, Pak. Sudah. Aman, aman, Pak. Aman. Aman. Iya, siapa? Hmm.
Dari termometer, Pak. Termometer standarnya. Yang kosong. Nggih. Nggih, Pak. Ya. Iya, nih. Kan? Enggak, Pak. Ya. Berarti itu konversi ya, Pak Budi ya. Dari alat sensor deteksi awal itu sebenarnya tidak langsung menunjukkan suhu ya. Itu ada proses konversi di situ ya. Itu tadi yang saya khawatirkan itu. Saya katakan by design, berarti kan mesti ada proses di situ kalau by design. Itu yang perlu diperhatikan itu. Ya, betul. Betul. Ya, suhu. Ya. Betul, betul. Berarti sajikan algoritmanya khusus untuk itu. Saya sudah curiga tadi ini. Nah, ini pasti by design ini. Dengan melihat spesifikasi sensornya itu sih. Ini berarti by design, bukan sesuatu yang sudah distandarisasi. Oh iya, Pak. Kenapa, Pak? Betul, Pak. Ya, alatnya. Gimana tadi maksudnya, Pak? Kurang jelas, Pak. Nggih. Nggih. Kalau mikrokontroller disebutnya, Pak. Oh, Pak. Sebentar, Pak. Di sensornya tadi ya, Pak. Di sini SCL dan SDA, Pak. SCL dan SDA. Nggak ada, Pak. Nih, baca ini, Pak. SCL dan SDA, Pak.
Itu apa, Pak? SCL itu Pak tinggal ulun sambung ke SCL aja Pak kemarin. Sebentar Pak. Halaman 33. Ya, ada yang display OLED ya Pak? Ada fruit underscore gfx dot h. Gimana Pak? Coba. Yang OLED dot begin dalam kurung SSD 1306 underscore switch caps PCC, 0 alamat Pak. Ini Pak. Oke. Gimana Pak? Komentar Pak. Oke. Kenapa Pak? Yang di sini Pak? Yang alamatnya itu. Alamat untuk LCD OLED. Ya. Hmm.
Gimana, Pak? Yang mana ya, Pak? Dari sensor suhu ke Arduino-nya. Pakai yang ada fruit, ada fruit ini, Pak. Mana, Pak? Iya, Mas. Iya. Ya, teman, Pak. Iya, Pak. Udah pakai, Pak. Udah pakai lagi, Pak. Ya, pakai lagi. Kalau data. Udah pakai lagi katanya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Iya. Iya, Pak, siap.
Sebenarnya Pak Budi, seandainya disajikan secara detail itu akan meminimalkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis itu. Makanya jadi enggak apa-apa, kita fair sajalah bahwa memang kita dalam proses belajar ya, pasti perlu bantuan orang. Tetapi itu tadi dengan menyajikan sesuatu secara detail, di situ menunjukkan bahwa kita memang juga konsen untuk mempelajari itu. Iya, Pak. Ya. Jadi intinya sama berarti yang ditanyakan Pak Budi tadi, bahwa ketiga fungsi itu mesti harus disajikan secara detail bagaimana mekanismenya. Itu sebenarnya intinya di situ. Terima kasih banyak Pak Budi dan Pak Bahar. Memang banyak yang harus dipelajari dan dikuasai lagi oleh mahasiswa kita. Ya, sebenarnya sih untuk tambahan saja, sebenarnya untuk sensor tuh yang dipakai itu, kalau saya nyebutnya malah standar. Cuman yang jadi masalah kualitasnya, Pak. Karena saya lihat di pasaran itu, harga sensor non contactless termometer itu harganya dari puluhan ribu sampai 1,1 juta. Ya, memang tidak, datanya memang harus ditambahkan, disajikan. Awalnya pembacaan sekian, kemudian baru nanti ada kalibrasi. Itu komputernya di sana, dan itu memang tidak ditampilkan. Karena memang yang digunakan oleh si Hendra ini sensornya, makanya yang harga nggak sampai 500 ya, 200, 100 sama berapa gitu ya, nggak sampai. Nah, jadi itu bagus, itu bagus. Mestinya memang seperti itu. Jadi konsepnya kan by design. Tidak hanya menyambung-nyambung apa yang sudah ada harus selesai. Kita kan dituntut justru untuk kreatif. Ada komputasi belum lagi itu. Sebenarnya kan tuh yang di deteknya itu bisa Fahrenheit, bisa Kelvin. Nah itu ada konversi lagi, dan itu pasti ada konversi. Ya nggak mungkin nggak. Terima kasih banyak. Berharga sekali. Yang sudah hari ini. Terima kasih banyak kepada pembimbing saya Pak Boy, Pak Budi selaku penguji, Pak Bahar juga atas masukan-masukannya. Terima kasih Pak. Belum tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendra bisa live dari. Saya juga harus live dari layar karena sudah tidak lanjut lagi. Oke, terima kasih Pak Boy, terima kasih Pak Budi. Saya izin. Jalan.